Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Jazuli dari Politeknik Negeri Malang, kelas TI 3D, D4 Teknik Informatika. Di sini saya akan menemukan atau mempresentasikan mengenai game sederhana yang saya buat untuk memenuhi proyek akhir atau tugas besar dari mata kuliah komputasi multimedia. Di sini saya akan menjabarkan yaitu game saya yang bernama Timiran yang terinspirasi dari Endless Run, yaitu mencari koin sebanyak mungkin, di mana saya batasi koin itu akan berhasil dicapai ketika dia memenuhi skor 200, di mana ketika dia mencapai koin atau mengambil koin-koin yang ada, dia harus melewati rintangan atau obstacle. Nah, ketika si Timmy ini mengenai obstacle yang ada, maka dia dinyatakan game over, seperti itu. Jadi intinya gimana caranya si Timmy ini mengambil koin atau skor untuk mencapai nilai 200 tanpa mengenai obstacle. Jadi kita langsung saja menemukan game yang telah saya buat. Nah, di sini adalah change menu atau menu awal, yang dimana menu awal ini memiliki 3 button, yaitu button setting, button play, button quit game. Button quit game berfungsi ketika kita klik quit game itu, maka dia akan close aplikasinya. Akan kita coba. Nah, ketika kita klik si button quit game itu, maka akan otomatis keluar dari aplikasi. Kemudian ada button tadi, yaitu setting. Button setting ini adalah pengaturan. Ketika kita klik, saya di sini main image, jadi main pengaktifan image set aktifnya itu kita main true or false, saya seperti itu. Jadi ketika volume ini saya klik, maka dia akan mengedit audio source pada menu change ini sesuai slider box yang ada. Nah, seperti itu. Value-nya diambil kemudian di set ke volumenya si audio source. Kalau Xcore ini saya menggunakan model player PPFS yang get data sesuai key yang telah ditentukan. Jadi nanti bertujuan untuk membandingkan skor Anda dengan data terbaik yang ada pada sistem game, seperti itu. Nah, kalau reset ini menggunakan pemanggilan player ppfs.delete all untuk penghapusan semua data pada player ppfs. Nah, untuk si kredit ini, button kredit cuma menginformasikan bahwa developnya yaitu saya sendiri, Muhammad Saifuddin Jazuli dari Politeknik Negeri Malang, kelas TI 3D, seperti itu. Nah, di sini saya akan menemukan aplikasi itu menggunakan button play. Nah, button play ini ketika kita klik, dia akan load change baru, yaitu main game change, yang intinya dia akan memplay game si Timiran ini. Di sini nanti saya akan menemukan kalau dia itu mengenai obstacle gimana, menang itu gimana, atau win itu gimana, serta kalau dia menyentuh poin itu gimana. Di sini di sini saya sistemnya untuk mapnya itu saya menggunakan model menumpuk. Jadi maksudnya menumpuk itu gimana? Jadi misal saya ini menyiapkan 4 model ruangan. Ketika si Timmy ini udah melewati ruangan 1, 2, 3, 4 dan dia sekarang di posisi 4. Nah, map yang 1, 2, 3 ini otomatis ke replace setelahnya map 4. Jadi cuma numpuki data seperti itu. Kita play. Nah, ketika si Timmy ini mengenai koin akan menimbulkan audio source. Kita coba. Ini setiap ruangan beda-beda ya.
untuk value yang dihasilkan. Nah, ketika si Timmy ini menyentuh si koin, maka akan plus data skornya sama dengan 5 dan kondisinya not win. Karena apa? Karena dia belum memenuhi kondisi 200. Kita coba kena obstacle, maka dia akan game over. Nah, game over ini membandingkan datanya yang hex score tadi kan 0, dibandingkan data sekarang itu lebih besar enggak dengan data lama. Ketika lebih besar, maka akan diset hex score yang sekarang itu sama dengan data saat ini. Kalau kita klik go to menu, nanti akan kembali ke change awal. Kalau play again akan load change yang bersangkutan. Misalkan go to menu, otomatis ke menu awal tadi. Kalau kita play, nah otomatis dia akan menampilkan load change yang game timingnya ini. Kita coba untuk meraih poin sebanyak mungkin agar bisa menang. Nah, itu ada beberapa rintangan. Jadi rintangan ini dibuat agar ada adrenalinnya, ada nilai lebihnya intinya. Nah, ketika dia kena, maka dia akan seperti ini. Nah, skor yang lama dicek dulu lagi. Ketika baru replace seperti itu. Cara kerja sistem dari player PPFS sesuai key yang ada. Ini menggunakan button down untuk sliding serta button space untuk melakukan jumping. Nah, digunakan untuk apa sih? Nah, dia itu digunakan untuk melewati rintangan seperti itu. Nah, di depan itu ada bonus 2 kali. Apa sih fungsinya bonus 2 kali? Bonus 2 kali itu berfungsi ketika kita mengenai koin bersangkutan, maka otomatis nilainya akan dikalikan dengan 2. Kita coba 135, 155, kemudian 175. Nah, ini 185, 190, 195. Nah, 200 dia menyatakan win karena telah memenuhi kondisi. Nah, di sini saya kasih kondisi. Ketika dia win, maka transformnya itu saya nolkan. Jadi, dia tidak akan bergerak kemana-mana seperti itu. Jadi, gambaran sistemnya ini seperti itu. Jadi, si Timmy ini bakalan menang atau dia akan bakal berakhir gamenya ketika dia mencapai nilai 200 dan berhasil melewati rintangan obstacle yang telah disediakan. Seperti itu. Nah, kurang lebihnya mungkin itu presentasi game sederhana dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Juga terima kasih terhadap Bapak dosen saya komputasi multimedia, yaitu Bapak Hasyim yang telah mengajari saya untuk mengenal dunia game. Dan juga terima kasih terhadap Politeknik Negeri Malang, terutama jurusan Teknologi Informasi yang telah memfasilitasi dan juga memberikan ilmu yang berharga bagi saya. Semoga apa yang telah saya buat ini bermanfaat dan bisa juga membuat orang lain agar suka dengan coding dan juga suka dengan pembuatan develop game. Jadi tidak hanya bermain game dan menjadikan Indonesia ini lebih baik lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.